Alexander lahir pada 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia, sebuah kerajaan kecil di utara Yunani. Ayahnya adalah Raja Philip II, seorang jenderal yang bermimpi menyatukan seluruh Yunani di bawah satu kekuasaan. Sedangkan ibunya, Olympias, adalah wanita kuat berdarah bangsawan dari Epirus. Ia dikenal religius dan penuh ambisi. Sejak kecil, Alexander tumbuh di tengah intrik politik dan strategi perang. Pada usia 13 tahun, ayahnya memanggil Aristoteles, salah satu filsuf terbesar sepanjang sejarah, untuk menjadi guru pribadi Alexander. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander mempelajari filsafat, logika, sastra, kedokteran, dan bahkan geografi dunia yang saat itu masih sangat misterius. Ia juga tumbuh mengagumi sosok Achilles, pahlawan legendaris dari mitologi Yunani. Sejak kecil, Alexander dilatih bertarung, berkuda, dan memimpin pasukan. Salah satu kisah terkenal adalah saat ia menjinakkan kuda liar bernama Bucephalus, yang bahkan para prajurit dewasa tak sanggup mengendalikan. Kuda itu nantinya menjadi teman setia dalam seluruh perangnya. Bahkan, sejak usia belasan tahun, Alexander sudah ikut dalam pertempuran. Ia menjadi jenderal muda saat berusia 16 tahun. Ketika ayahnya sedang berperang di luar negeri, ia memimpin pasukan untuk menghancurkan pemberontakan di wilayah Trakia dan mendirikan kota Alexandropolis, salah satu dari puluhan kota yang kelak akan memakai namanya. Di balik kejeniusannya, Alexander juga tumbuh dengan ambisi dan ego besar. Ia tidak ingin sekadar menjadi raja. Ia ingin dikenang. Ia ingin lebih dari ayahnya. Ia ingin menaklukkan dunia. Tahun 336 sebelum Masehi, Alexander yang saat itu berusia 20 tahun mendapat kabar bahwa ayahnya Raja Philip II dibunuh di tengah perayaan pernikahan putri Makedonia. Pelakunya adalah Pausanias, salah satu pengawal pribadi raja. Motifnya rumit. Ada yang bilang karena dendam pribadi, ada pula yang percaya ia bagian dari konspirasi politik. Alexander, kini tanpa ayah, naik tahta sebagai Raja Makedonia. Banyak wilayah Yunani yang selama ini tunduk pada kekuatan Philip II, mulai dari Thebes, Athena, hingga Thesali, tiba-tiba menggeliat, mempertanyakan otoritas Alexander yang dianggap terlalu muda dan belum terbukti. Tapi mereka salah besar. Alexander tak memberi waktu untuk ragu. Dengan kecepatan dan ketegasan yang mengejutkan, ia bergerak ke selatan membawa pasukan. Kota demi kota tunduk. Yang paling berani menentang adalah Thebes. Tapi Alexander tak ragu. Ia mengepung kota itu, menghancurkannya habis-habisan, dan menjadikan Thebes sebagai contoh berdarah bagi siapapun yang berani melawan. Setelah itu, tidak ada yang berani menguji Alexander lagi. Di tahun yang sama, ia dipilih sebagai pemimpin ekspedisi Panhellenik, sebuah aliansi militer Yunani untuk memimpin invasi besar ke wilayah Persia. Misi ini awalnya adalah mimpi ayahnya, tapi kini menjadi ambisi Alexander, membalas dendam pada kekaisaran Persia atas invasi mereka ke Yunani seabad sebelumnya. Dengan kesatuan di belakangnya dan pasukan elit Makedonia yang loyal hingga mati, Alexander mulai menatap ke timur. Langkah pertama telah diambil. Dunia akan segera mengenal nama yang tak akan pernah terlupakan. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander memimpin invasi ke Asia dengan 40.000 pasukan. Ia menyeberangi Hellespont menuju wilayah Kekaisaran Persia. Alexander menghadapi pasukan Persia di pertempuran Granicus. Meski kalah jumlah, namun ia berhasil menang. Setahun kemudian, ia menghadapi Kaisar Persia, Darius III di pertempuran Issus. 333 sebelum Masehi, Darius melarikan diri, meninggalkan keluarganya. Alexander menang, dan kemenangan ini menghancurkan wibawa Persia. Alexander terus menaklukkan wilayah penting, termasuk kota Tyre yang dilawan selama 7 bulan. Ia membangun jalan ke pulau itu dan menghancurkannya habis. Saat tiba di Mesir, 332 sebelum Masehi, Alexander disambut sebagai pahlawan.
Ia mengunjungi kuil Amun di Siwa dan diakui sebagai putra Dewa Amun-Ra, simbol bahwa ia bukan hanya raja tapi figur ilahi. Sebelum pergi, ia mendirikan kota besar, Alexandria. Kemenangan demi kemenangan ini menjadikan Alexander bukan hanya penakluk, tapi pemimpin yang mengubah wajah dunia. Tahun 331 sebelum Masehi, Alexander kembali menghadapi Darius III dalam pertempuran Gaugamela, pertempuran terbesar dalam hidupnya. Meski jumlah pasukannya kalah jauh, strategi Alexander kembali unggul. Darius melarikan diri untuk kedua kalinya. Ini menjadi akhir dari kekuasaan Persia. Alexander lalu memasuki dan menguasai ibu kota Persia, Persepolis. Kota itu dibakar habis, sebagian besar karena dendam terhadap invasi Persia ke Yunani di masa lalu. Kekaisaran Persia sebelum Masehi runtuh. Alexander menjadi penguasa dunia terbesar saat itu. Namun, ambisinya belum selesai. Ia terus bergerak ke timur, menuju wilayah yang kini adalah Afghanistan dan India. Di India, Alexander bertemu lawan tangguh, Raja Porus yang memimpin pasukan dengan gajah perang dalam pertempuran Hidaspes 326 Masehi. Alexander menang dan menjadikan Porus sekutu. Namun disinilah titik baliknya. Pasukannya mulai lelah dan menolak melanjutkan perjalanan panjang. Alexander terpaksa mundur dari rencana menuju timur lebih jauh. Saat kembali, ia kehilangan banyak pasukan menyeberangi Gurun Gedrosia, salah satu perjalanan paling brutal dalam sejarah militernya. Meskipun masih muda, Alexander mulai kelelahan, tapi pikirannya tetap dipenuhi rencana. Ia ingin menyatukan timur dan barat, membentuk kerajaan global, dan menciptakan perdamaian abadi. Setelah kembali dari India, Alexander menetap di Babylon, kota yang ia rencanakan menjadi pusat kerajaannya. Ia mulai menyusun rencana besar, menaklukkan Arab, memperluas kekaisaran, dan membentuk pemerintahan terpadu antara timur dan barat. Ia bahkan menggorong pernikahan antara prajurit Makedonia dan wanita Persia sebagai simbol persatuan budaya. Alexander sendiri menikahi Roxana, putri bangsawan dari Asia Tengah. Namun di tahun 323 sebelum Masehi, saat baru berusia 32 tahun, Alexander jatuh sakit, mendadak demam tinggi, lemas dan sulit bicara. Dalam hitungan hari, ia meninggal. Penyebab kematiannya masih diperdebatkan: malaria, tifus, penyakit autoimun, atau bahkan racun. Sebelum meninggal, ketika ditanya kepada siapa ia akan menyerahkan kerajaannya, Alexander hanya menjawab, "Kepada yang terkuat." Jawaban itu menjadi awal dari perang saudara besar-besaran. Karena Alexander tak meninggalkan penerus yang jelas, jenderal-jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi membagi kerajaannya dan bertempur satu sama lain. Meski hidupnya singkat, warisannya abadi antara lain. Ia mendirikan lebih dari 20 kota yang dinamai Alexandria, menyebarkan budaya Yunani ke timur dan menciptakan era baru, zaman Helenistik, menginspirasi pemimpin dunia dari Julius Caesar sampai Napoleon. Alexander tidak hanya penakluk, ia adalah simbol ambisi, visi besar, dan paradoks kekuasaan. Ia menaklukkan dunia, tapi dikalahkan oleh tubuhnya sendiri. Alexander meninggal di usia 32, tanpa pernah kalah di medan perang, tanpa sempat melihat semua mimpinya jadi kenyataan. Ia tidak mewariskan kerajaan kepada seorang penerus, tapi kepada sejarah itu sendiri. Karena pada akhirnya, ia tahu, dunia terlalu kecil untuk ambisinya, dan waktu terlalu singkat untuk langkahnya. Tapi namanya tetap hidup. Bukan sebagai raja, bukan sekadar penakluk, tapi sebagai simbol bahwa dalam satu kehidupan, manusia bisa mengubah dunia.